Pantai di Gunung Kidul ini agak berbeda dengan pantai-pantai di sekitarnya. Ada kisah yang berkaitan dengan pantai ini dan era Kerajaan Majapahit. Mari kunjungi bersama Senyum Indonesia. Di sore hari yang masih agak lembab dan panas ini, aku ingin menuju ke sebuah pantai di sekitaran kawasan Gunung Kidul, sebuah kabupaten yang terletak di timur kota Yogyakarta. Beberapa tahun belakangan, pantai-pantai di daerah Gunung Kidul memang berkembang dengan pesatnya sebagai destinasi wisata. Memang pantai di sekitaran Gunung Kidul memiliki keindahan yang sangat khas. Meskipun banyak sekali jajaran pantai yang ada di sana, tapi satu sama lain masing-masing memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Dan aku ingin mengunjungi salah satunya, yaitu Pantai Ngobaran. Dari namanya, Ngobaran berarti kobaran atau nyalanya api. Pantai Ngobaran memiliki panorama alam penuh keindahan yang membuat para pengunjungnya betah berlama-lama di sana. Untuk menuju ke Pantai Ngobaran jika dari arah Yogyakarta, dapat melalui Jalan Imogiri ataupun melalui wilayah kota Wonosari. Jika dari arah Yogyakarta bisa memilih untuk menuju ke Jalan Imogiri, lalu tinggal melajukan kendaraan hingga tiba di Jalan Imogiri Timur, lalu menuju ke arah jalur lintas selatan. Kemudian arahkan kendaraan ke arah timur hingga tiba di Jalan Raya Panggang Wonosari. Dari arah tersebut tinggal mengikuti petunjuk jalan hingga tiba di Pantai Ngobaran. Tak perlu khawatir tersesat karena banyak sekali penunjuk jalan di sepanjang jalan tersebut. Dan jika hendak melalui kota Wonosari, bisa mengambil arah menuju Ring Road Selatan hingga kemudian tiba di daerah Piungan. Teruslah melaju ke arah timur dan mengikuti arahan ke Pantai Baron. Dari sekitaran lokasi pos retribusi Pantai Baron tinggal mengikuti penunjuk jalan yang ada di sana. Dan juga bagi para wisatawan luar kota Yogyakarta, sebaiknya menggunakan kendaraan pribadi ataupun menyewanya, sebab angkutan umum menuju ke lokasi masihlah sangat minim. Di hari libur ataupun libur panjang, jika berangkat dari kota Yogyakarta, sebaiknya memilih waktu pagi hari sekali, sebab seringkali terjadi kemacetan.
Dan yang kutempuh saat ini adalah jalan yang sudah mengarah dekat ke area Pantai Ngobaran. Di kanan dan kiri terdapat kontur khas Pegunungan Sewu dengan bebatuan yang tersusun alami dan diselingi ladang serta persawahan. Jalannya lumayan bagus dan halus. Di kanan dan kiri jalan pun kini telah banyak terdapat warung, hingga tak perlu khawatir jika sewaktu-waktu merasa lapar ataupun haus. Wisata Pantai Ngobaran beralamat di Dusun Gebang, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk masuk ke kawasan Pantai Ngobaran, setiap orang akan dipungut retribusi sebesar Rp5.000 dan parkir kendaraan sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor. Ada yang membedakan antara Pantai Ngobaran dengan pantai lainnya, yaitu kentalnya nuansa budaya di pantai ini. Beberapa ada yang menyebut jika Pantai Ngobaran mirip dengan Pantai Uluwatu yang ada di Bali. Di Pantai Ngobaran ini terdapat sebuah pura dengan ornamen-ornamen khas sama seperti yang ada di Bali. Pura tersebut masih digunakan untuk kegiatan umat Hindu dan juga untuk melaksanakan beberapa ritual. Keindahan Pantai Ngobaran dipadukan dengan eksotisme pura merupakan perpaduan yang sangat sempurna. Selain menikmati panorama yang indah, pengunjung juga bisa menikmati nuansa budayanya yang sangat kental. Sebuah tempat tak terlepas dari yang namanya sejarah ataupun kisah di masa lalunya. Begitupun dengan Pantai Ngobaran, yaitu pantai ini memiliki kisah sejarah yang cukup epik yang kabarnya berkaitan dengan kisah kerajaan Majapahit. Bagaimanakah kisah yang beredar? Dikala kerajaan Majapahit berada di ambang kehancurannya, Sang Raja Prabu Brawijaya dan para prajurit yang tersisa mengasingkan diri ke kawasan Pegunungan Seribu yang sekarang masuk ke wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana Prabu Brawijaya bersama para pengikutnya yang tersisa menyebar ke berbagai tempat seperti Keplayen, Karangmojo, dan juga Ponjong. Sedangkan Prabu Brawijaya sendiri memilih bersembunyi di Pantai Ngobaran. Di pantai inilah beliau kemudian melakukan ritual pati obong atau membakar diri agar tak tertangkap oleh pasukan dari Kerajaan Demak. Beliau pun kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara moksa di Goa Langse.
Kisah tentang pelarian Raja Majapahit tadi memang tidak tertuang dalam babat atau kitab-kitab kuno, namun disebarkan secara lisan di tengah-tengah masyarakat Gunung Kidul dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian dilansir dari ugm.sc.id, selama ini memang belum ada temuan arkeologis yang menjadi bukti wilayah Gunung Kidul sebagai tempat pelarian dari Kerajaan Majapahit. Bukti-bukti hanyalah dari tradisi lisan yang diambil dari cerita rakyat setempat yang diwariskan terus-menerus secara turun-menurun hingga kini. Tak hanya satu kisah, bahkan banyak sekali kisah yang beredar di wilayah Gunung Kidul dan diwariskan juga secara turun-temurun. Salah satunya adalah cerita tentang Betara Katong yang dipercayai kebenarannya oleh penduduk yang tinggal di Dusun Betoro Kidul dan juga Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong. Menurut sesepuh desa setempat, nama aslinya adalah Jaka Umbaran yang juga berasal dari Kerajaan Majapahit. Setelah 15 tahun melarikan diri, Betara Katong dikisahkan melakukan moksa di Dusun Betoro. Kini tempat Betara Katong tersebut moksa ditandai dengan bangunan cungkup yang terdapat di desa itu. Kisah tentang pelarian Majapahit juga diceritakan secara turun-temurun oleh warga di desa Wiladeg Karangmojo. Warga setempat percaya bahwa desa yang mereka tempati didirikan oleh salah seorang pelarian Majapahit bernama Mbah Gembong. Ketua Dewan Budaya Desa Wiladeg yaitu Gayus Mariono mengatakan Mbah Gembong merupakan pendatang dari Jawa Timur yang kemungkinan adalah salah seorang prajurit Majapahit. Menurut Gayus, nama aslinya adalah Kertayuda dan merupakan seorang pemimpin sebuah pasukan. Gayus pun kemudian bercerita ketika sampai di wilayah Gunung Kidul, Mbah Gembong bersama temannya yaitu Kirau membuka lahan untuk mendirikan sebuah pemukiman. Pemukiman itu didirikan tak jauh dari sumber mata air di Kali Banteng. Saat ini warga di Wiladeg rutin menggelar tradisi bersih sungai di Kali Banteng tepat sebelum pelaksanaan penanaman padi. Selanjutnya, Gayus pun mengatakan ketika datang Mbah Gembong tidak sendirian. Banyak teman dan saudaranya yang ikut. Salah satu jejaknya ada di Kali Banteng. Di sana terdapat situs yang disebut warga dengan nama Arca Banteng. Kisah-kisah tentang pelarian prajurit Majapahit ini diceritakan di banyak daerah lainnya di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti halnya di Pantai Ngobaran, Panggang. Masyarakat setempat percaya bahwa Pantai Ngobaran adalah tempat persembunyian Prabu Brawijaya dari kejaran bala tentara Kerajaan Demak. Ada pula kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pelayan yang menyebutkan bahwa leluhur mereka adalah seorang pandai besi ulung dari Kerajaan Majapahit. Tak hanya itu, tradisi lisan yang berkembang di Pelayan juga ditemukan dalam bentuk penuturan cerita yang telah tertulis dalam sebuah buku yang mengisahkan asal-usul desa Gading. Kisah pada buku tersebut dibacakan setahun sekali oleh penduduk desa itu ketika tiba bulan Suro. Ada juga mitos Pulung Gantung yang merupakan mitos paling terkenal di daerah Gunung Kidul. Banyak masyarakat di sana percaya bahwa adanya mitos tersebut yang masih berputar di sekitaran wilayah Gunung Kidul. Energi tersebut diyakini berwujud bola api berekor yang dikenal dengan nama Pulung Gantung. Fenomena ini dipercaya akan muncul sebagai tanda adanya warga yang akan melakukan bunuh diri akibat dilanda rasa frustasi berat. Lalu, apakah semua kisah tersebut benar?
Rasanya bukan hakku untuk menghakimi sebuah kisah salah ataupun benar, sebab lintasan waktu yang terlalu jauh dengan kisah tersebut terjadi bisa saja membuat kisah-kisah tersebut mengalami distorsi. Dan rasanya perlu juga dikuatkan dengan dukungan bukti-bukti yang lainnya. Tapi mari memandang semua kisah-kisah yang beredar sebagai sebuah kekayaan intelektual yang pastinya terdapat ajaran kebaikan di dalamnya. Dan kemudian di Pantai Ngobaran tak hanya terdapat pura, tetapi juga terdapat tempat ibadah bagi yang beragama Islam. Dan disebutkan jika Pantai Ngobaran merupakan perlambang indahnya pluralitas dan juga toleransi. Dan sejenak kunikmati sore hari di Pantai Ngobaran, menikmati suara debur ombaknya serta sinar matahari yang perlahan beranjak pulang.